Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvani Kumala Putri Ismail, NIM 23010180157, akan menjelaskan materi yang berjudul Teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli dan juga 3 teori sosial. Pertama, yakni mengenai teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli. Di sini saya akan menyampaikan berbagai teori-teori pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu dari Horace Kallen, yang kedua dari Martin J. Matustik, yang ketiga dari Bill Martin, yang keempat dari J. Hector, dan yang terakhir dari Judith M. Green. Pendapat yang pertama yaitu dari Horace Kallen. Horace Kallen terkenal dengan teori pluralisme. Kallen menggambarkan pluralisme budaya dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kallen juga mengakui bahwa budaya yang dominan harus diakui oleh masyarakatnya sendiri. Yang kedua yaitu dari Martin J. Matustik. Martin berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Martin mengatakan teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali pada Martin mengatakan teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali pada liberalisasi pendidikan dan politik Plato. Dalam karya Plato yang berjudul Republik, bukan hanya memberi norma politik dan akademis klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dicita-citakan, namun juga sebagai petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas. Pendapat yang ketiga yaitu dari Bill Martin. Martin menentang tekanan dari Afrosentri dan tradisionalos Barat. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai diketemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan secara bersama. Teori pendidikan multikultural yang keempat yaitu dari J. Hector. J. Hector ini terkenal dengan teori sosial. Di sini saya mengambil 3 macam teori sosial. Yang pertama yaitu melting pot 1, yang diartikan sebagai individu-individu yang beragam latar belakang seperti etnik, ras, agama, bahasa, dan budaya, yang mana itu semua disatukan ke dalam satu wadah yang lebih dominan. Yang kedua yaitu melting pot 2, yang diartikan sebagai individu yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah baru, identitas etnik, agama, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru. Teori sosial yang terakhir yaitu cultural pluralism. Artinya, individu yang beragam latar belakang etnik, agama, bahasa, dan budaya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas. Teori pendidikan multikultural yang terakhir yaitu dari Judith M. Green.
Green menunjukkan bahwa multikulturalisme bukan hanya unik di negara Amerika Serikat. Negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Materi yang selanjutnya yaitu tentang 3 teori sosial. Pembahasan ini sama dengan 2 slide sebelumnya, yang mana J. Hector berpendapat bahwa teori sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu melting pot 1, yang kedua melting pot 2, dan yang ketiga yaitu cultural pluralism. Demikian penjelasan mengenai materi teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli dan juga teori sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.